Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai bagi saudara-saudariku semua dimanapun berada. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di acara renungan pagi kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di saat pagi hari ini kami kembali untuk mempersiapkan diri kami, memulai segala aktivitas kami. Kami rindu Tuhan, Engkau berkati kami dengan firman-Mu. Dan biarlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini yang hamba-Mu sampaikan di dalam kesederhanaan hamba-Mu, Engkau urapi, sehingga biar kekuatan Allah itu yang nyata melalui kebenaran firman-Mu dapat menguatkan dan menopang setiap kami yang mendengarkannya. Dan kami akan kuat dan tetap mampu untuk menjalani aktivitas kami di pagi hari ini, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Topik perenungan firman Tuhan di pagi hari ini adalah jangan sampai aku ditolak. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 24 hingga yang ke-27 dengan perikop hak dan kewajiban rasul. Ayat yang ke-24 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Haleluya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang menjadi fokus kita di pagi hari ini terambil dalam ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Haleluya. Jangan sampai aku ditolak. Haleluya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melihat kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang mana tentang hak dan kewajiban, hak seorang rasul dan kewajiban seorang rasul yang terambil dalam ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian, "Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu." Haleluya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan tentang mana hak dan kewajiban rasul. Memang hak adalah hal yang wajar, namun timbul pertanyaan, apa yang membuat sehingga Rasul Paulus merasa bahwa dalam memperoleh haknya untuk penghidupannya dari sisi jasmani itu hanya akan membuat dia ditolak oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengerti tentang kalimat-kalimat dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukannya kita tidak boleh mengambil apa yang menjadi hak kita, tetapi jangan sampai itu menjadi kebiasaan yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang suka menuntut untuk diperhatikan. Amin. Ya, sehingga kebiasaan ini Paulus merasa bahwa dia hanya akan ditolak oleh Tuhan ketika dia menjadi orang yang dapat membebani orang lain. Jadi Paulus tidak mau membiasakan diri untuk membebani orang lain, atau lebih tepatnya menjadi orang yang suka untuk diperhatikan, menuntut untuk diperhatikan oleh orang. Masalah penghidupan.
dalam hal ini yang membuat dia merasa akan ditolak. Arti kata ditolak dalam kata Yunani disebut dengan adokimoi. Artinya gagal dalam ujian. Jelasnya kita dapat lihat di 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-5 di sana berkata, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan." Paulus merasa bahwa ketika dia membiasakan dirinya di dalam menuntut untuk diperhatikan, dia merasa bahwa dia akan gagal. Karena Tuhan ketika memilihnya, Tuhan sudah bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupannya. Bukan dari sisi itu dia akan hidup, tapi pasti ada cara-cara Tuhan untuk menolong dia di dalam penghidupannya. Untuk itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan berarti kita tidak boleh mengambil apa yang sudah menjadi hak kita, tetapi jangan hal itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya kita hanya membebani orang. Kita hanya suka menuntut orang untuk memperhatikan kita, dan kalau orang tidak memperhatikan kita, kita mulai menyerang dia, menyalahkan dia. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan Taurat atau orang-orang Farisi atau imam-imam pada zaman itu yang hanya melayani Tuhan hanya untuk menuntut untuk diperhatikan. Haleluya, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sangat yakin bahwa Tuhan ada di dalam dirinya, sehingga apapun yang ia akan kerjakan dengan tangannya Tuhan akan berkati. Galatia 2 ayatnya yang ke-20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Haleluya, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia sangat yakin ketika dia melakukan semuanya dengan tulus, haknya terjamin dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti Yesaya 49 juga berkata, Yesaya 49 ayatnya yang ke-4, "Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Haleluya. Jadi saya yakin dan percaya di pagi hari ini saudara-saudariku, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita harus merubah hidup kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Marilah kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan hak kita. Hak kita terjamin dan upah kita terjamin pada Tuhan yang kita layani. Haleluya. Kiranya tangan kasih setia Tuhan tetap menyertai dan melindungi saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur di saat pagi hari ini atas tuntunan-Mu. Kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apabila ada hal-hal yang salah dalam perkataan kami melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau ampuni, sucikan dan kuduskan semua kami, sehingga kami melewati aktivitas di pagi hari ini dengan damai sejahtera. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang akan menguatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan yang kami terima di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mampu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan kuat menjalani aktivitas kami di pagi hari ini di dalam kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semua.